Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di MPLS hari yang kedua. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan karena anak-anak, orang tua, Bapak Ibu guru di hari yang cerah ini, di hari yang kedua MPLS ini kita masih diberi kesehatan. Bu Minten tetap mengingatkan anak-anak, jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan. Kita bertemu lagi di MPLS hari yang kedua ini. Kita akan belajar bersama tentang GLS. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan GLS? Nah, itu saya tahunya singkatannya, Bu. Oh, Gerakan Literasi Sekolah. wah, luar biasa itu ya. Nah, ya. Betul anak-anak, betul. Tetapi kan kita juga perlu tahu literasi itu apa, gitu, Bu, ya. supaya nanti anak-anak di rumah bisa memahami semuanya. Ya. Ya, mohon ini Bu Minten untuk bisa menjelaskan. Tapi kayaknya lebih baik Ibu Suminten perkenalan dulu ya. Oh iya, Gitu. terima kasih Ya. sudah diingatkan oleh Ibu Irsyani. Baik anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Bu Irsyani, memang betul GLS itu adalah gerakan literasi sekolah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang literasi, anak-anak perlu kenal dulu dengan saya. Karena ada satu ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Anak-anak tahu siapa saya? Saya adalah sosok guru yang paling cantik di SMP Negeri 23. Betul. Anak-anak. Harus percaya kalian semuanya ya. Ini dan terima kasih cantik. dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan tentang gerakan literasi sekolah. Dan nama saya cukup keren anak-anak. Suminten, ya toh? Su itu indah, inten itu cahaya. Nah, jadi saya adalah cahaya yang indah di tengah keluarga saya saat itu. Bagaimana Bu Dalam Irsyani? bahasa Jawa inten itu adalah juga berlian. Oh iya, berlian berarti yang sangat bercahaya. indah. Oh iya. Berlian bercahaya yang indah. Oh iya, terima kasih dibantu menjelaskan oleh Ibu Irsyani. Nah anak-anak, saya berdua ditemani Bu Irsyani dan saya sendiri, kita akan berbicara lebih banyak tentang apa gerakan literasi sekolah. Tadi Bu Irsyani sudah mengungkapkan isi hatinya kepada Bu Minten dan bertanya tentang apa itu literasi. Sekarang anak-anak yang ada di rumah juga mendengarkan semua. Apa yang dimaksud dengan literasi? Atau literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti demikian Bu Irsyani. Oh ya, Bu, tidak, ya? tetapi Ya, menulis, betul, menghitung. Yes. Wah, ya ini sangat lengkap untuk Komplit kehidupan ya? kita sehari-hari Iya, ya, menambah pengetahuan, menambah ilmu dan kecakapan kita. Oke, Yeah. bisa dilanjut? Bisa, Ya, monggo, sudah Bu. jelas? Sudah. Anak-anak yang ada di rumah? Sudah ya? Nah sekarang literasi ada dasarnya. Jadi kita mempunyai 6 dasar literasi yang perlu diketahui oleh kita semua. Tadi anak-anak yang mungkin di SD belum paham, sekarang di SMP untuk MPLS ini saya pahamkan tentang supaya apa itu benar-benar literasi. mengerti. Betul. Karena mungkin ini juga Sesuatu hal yang baru ya, bagi betul Bu siswa Irsyani. kelas 7. Yes, betul. Nah sekarang 6 literasi dasar. 1, literasi baca dan tulis. Lalu yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Lalu yang keempat, literasi digital. Literasi finansial yang kelima, sedangkan yang keenam adalah literasi budaya. Itu kok istilahnya agak asing dan Asing, kelihatannya kok sulit gitu. Ada Gitu literasi dipahami gitu ya? sains, ada literasi numerasi. digital, numerasi. Iya, baik. Mbok dijelaskan satu Oh, persatu iya. begitu Terima biar kasih jelas sekali. ya, Bu ya. Baik. Bu Irsyani terima kasih. Anak-anak akan saya jelaskan satu persatu ya. Dipersiapkan buku tulisnya juga boleh sama penanya. Biar anak-anak paham betul apa itu 6 literasi dasar ya. Yang pertama yaitu baca dan tulis. Saya yakin dan percaya anak-anak yang ada di rumah paham semua. Bapak Ibu guru yang ada di sini juga paham.
Setelah kita membaca sesuatu yang kita baca atau buku yang kamu senangi, setelah kamu baca lalu tulis maksudnya apa? Merangkum apa yang kamu baca tadi, itu yang dimaksud dengan baca dan tulis. Ingat ya, tidak mudah lupa. Biar gitu, betul sekali. Lalu yang kedua, numerasi. Numerasi itu literasi yang mempelajari tentang angka. Oh iya, tentang angka-angka. Nomor begitu ya. Itu gampang gitu. Misalnya cari nomor telepon, itu kan begitu. Ada Sumarno, Suminten, Sutinah, itu cari saja yang SU angka-angka yang seperti itu atau tulisan huruf-huruf seperti itu. Lalu yang ketiga adalah literasi sains. Namanya saja sains. Ya. Nah, ini sains itu kalau menurut Bu Minten itu pembelajaran yang mempelajari atau literasi yang mempelajari tentang itu loh. Kalau di sekolah itu pelajaran yang dipandu Bu kepala sekolah kita. Oh, seperti IPA. Oh, betul sekali ya. IPA. Jadi yang eksak ya, betul, yang ilmu pasti begitu ya. Tentang ilmu pengetahuan yang IPA seperti IPA begitu ya. Anak-anak paham ya yang ada di rumah ya? Kita lanjutkan lalu literasi digital loh, ini semua anak-anak hampir bisa. Ya, kalau zaman sekarang istilah digital itu kayaknya sudah familiar ya. Familiar sekali karena anak-anak yang kecil-kecil sudah tahu. Mbah-mbah saja sekarang tahu Bu. Apalagi anak-anak zaman milenial seperti ini. Jadi mungkin saja kepandaian mereka di digital saya saja kalah dengan mereka. Iya. Paham ya? Lalu finansial itu bukan loh ya, bukan uang atau harta benda, bukan. Tetapi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan. Mengaplikasikan tentang apa? Tentang pemahaman, tentang keterampilan, tentang motivasi. Lah gunanya untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Contohnya Bu Ersi, apa ya? Itu YouTuber. Oh iya. Sekarang YouTuber ya itu. Ini kan malah justru kayaknya mereka itu kaya-kaya loh Bu. Senang-senang tapi menghasilkan uang yang tidak hanya besar ya. Tidak hanya 100.000, 200.000. Itu loh yang artis Atta Halilintar itu ratusan juta ya. Ratusan juta. Mungkin anak-anak bisa terinspirasi untuk menjadi YouTuber. Masih seperti lawak Dodi. Dodi itu sampai punya rumah di hutan. Hanya dia sebagai YouTuber. Nah itu anak-anak, silahkan anak-anak nanti menyimak dengan baik dan apa yang ngeh di hati kalian atau yang ingin kamu ikuti silahkan dipraktekkan nanti ya. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu literasi budaya. Apa yang dimaksud dengan literasi budaya? Yaitu tentang pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Bu Ersi tahu, bangsa Indonesia ini kan dikenal bangsa Timur. Jadi masih sopan santun, beretika dan sebagainya kan masih dipegang erat. Lah itu adalah salah satu contoh tentang literasi budaya. Jadi sekolah zaman sekarang meskipun PJJ terus tidak menghormati bapak dan ibu guru tidak boleh. Seperti juga meskipun PJJ pakaiannya juga yang harus sopan, karena sopan santunnya itu masih tetap diterapkan. Betul sekali. Iya, betul. Kalau datang ke sekolah ya tidak boleh pakai seranda. Harus berpenampilan yang cantik, yang laki-laki ya cakep. Sopan semua pakaiannya betul rapi, sekali. sepaton Betul sekali. Karena dengan penampilan yang seperti itu, anak-anak, bapak ibu guru, masyarakat bisa menunjukkan bahwa identitas bangsa kita melalui penampilan itu. Luar biasa ya Bu Ersani. Dan pakaian itu juga menunjukkan kepribadian dan harga. Betul sekali. Bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Iya, contohnya kita masuk ke luas, pakai daster sobek-sobek, langsung satpamnya mengintili, bahkan mungkin tidak boleh masuk ya. Tetapi kalau kita berpakaian sopan, rapi, meskipun di tas kita hanya uang 10.000, hanya melihat-lihat, tapi kita tetap dihargai. Rapi, bersih, tidak harus mahal. Betul sekali Bu.
Betul. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Wah, senang sekali loh ya. Hari ini kita belajar literasi ditemani Bu Ersyani dan Ibu Suminten. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Lalu sekarang prinsip. Ada 3 prinsip gerakan literasi sekolah. Yaitu yang pertama yaitu perkembangan literasi berjalan sesuai perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis tadi yang pertama. Lalu saling beririsan antar tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi, peserta didik membantu sekolah memilih strategi. Saya bersyukur Bu Ersyani. Karena kepala sekolah kita baru. Mungkin memang gerakan literasi sekolah diangkat baru tahun-tahun kemarin atau ini dilanjutkan untuk tahun ini. Jadi kita semua memang harus gumregah belajar tentang apa gerakan literasi itu. Karena kita guru, mari kita bersama-sama mengajak Bapak dan Ibu guru karyawan untuk ini memanfaatkan yang ada di sini. Tempat kita tidak perpustakaan kita bukunya banyak, tempatnya nyaman, kan? Daripada nah ini mungkin setelah ini setelah ini dengan istirahat kita bisa memanfaatkan waktu untuk itu. Baik, gerakan literasi ini. Yes, betul. Lalu yang kedua yaitu literasi yang bersifat berimbang. Maksudnya apa berimbang? Yaitu menerapkan literasi berimbang, menyadari bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya kan? Kita nulisnya bakat minat kemampuan kan berbeda. Bu Ersyani dengan saya saja berbeda kok. Mungkin saya Mbak Tia dengan Mas Yuda juga berbeda, kan begitu. Bakatnya saya memasak, yang satu mengajar dengan baik, satu kalau mengajar itu harus anteng semua dan dari sebagainya. Anak-anak juga begitu. Mungkin kalau belajar tidak dalam keadaan tenang juga tidak bisa. Tapi ada yang punya memakai radio, lagu-lagu gitu ya. Itu kalau saya seperti itu Bu. Jadi sambil rengeng-rengeng mendengarkan apa gitu baru cementel. Kalau sepi gitu malah wedi. Ya itulah yang dimaksud dengan berimbang. Berimbang betul sekali, harus bisa terjangkau. Baik, terima kasih Bu. Sekarang untuk yang ketiga yaitu literasi terintegrasi dengan kurikulum. Karena di sekolah kita kan punya kurikulum. Dan sekolah menyesuaikan dari pemerintah setiap perkembangan pendidikan. Kurikulumnya kita kan lebih maju kan begitu. Nah, setiap tahun bisa berganti ya Bu ya. Dengan perkembangan zaman. Betul sekali. Nah, untuk itu sekolah merupakan apa? Pembiasaan dan pembelajaran literasi harus digerakkan dan harus dipertanggungjawabkan. Itu seperti itu Ibu. Bertanggung jawab itu sangat penting ya Bu ya. Jadi dalam setiap langkah kita yang baik-baik itu dipertanggungjawabkan, apalagi yang sampai sampai kita berbuat salah harus benar-benar berani bertanggung jawab. Ini gerakan literasi saja ada pertanggungjawabannya. Iya betul, ada pertanggungan jawab. Lalu misalnya begini, saya membaca suatu buku, lalu saya merangkum buku itu, kebetulan sekali Pak Yuda paham dengan buku yang saya baca. Ternyata setelah dibaca oleh beliau atau Pak Yuda ini, lalu matur kepada Bu Ersy, ternyata apa yang disampaikan Bu Minten tidak cocok. Nah, ini sebagai kurikulum atau sebagai penjenengan adalah orang nomor 2 di sekolah, ya harus memanggil saya untuk pembetulan tentang ini. Itu maksudnya seperti apa? Dipertanggungjawabkan. Kok tidak betul sekali. Pertanggungjawabannya untuk dirubah dan untuk diperbaiki. Karena literasi tidak sak-sae begitu ya Bu ya. Jadi merangkum suatu bacaan itu juga harus hati-hati, betul. Sesuai dengan isi buku siapa pengarangnya harus seperti itu. Nah, ini pelajaran juga bagi anak-anak yang di rumah. Jadi kalau merangkum tidak hanya asal merangkum saja, tetapi harus sesuai betul dengan isi buku yang dibacanya tadi. Monggo lanjut. Lanjut. Sekarang kegiatan membaca dan menulis dilakukan bisa kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Kan literasi atau gerakan literasi ini
berkembang tidak hanya terus monoton di sekolah, kita bisa membaca di taman atau di tempat-tempat yang sejuk. Sekarang itu buku-buku saja sudah masuk ke HP ya, Bu, iya, ya, melalui digital internet, ya, Bu, ya. Iya, jadi betul. buku elektronik sekarang. Jadi mau baca buku pelajaran pun mau di taman, mau dimanapun Pak, dalam perjalanan naik kereta api atau bisa semua dimungkinkan, karena teknologinya yang sudah betul sekali Bu Irsyani. Ya, betul sekali. Lalu Ibu ada juga gerakan literasi, yaitu mengembangkan budaya lisan. Contohnya begini. Setelah kita membaca buku atau anak-anak atau siswa-siswa atau murid-murid ya kalau sekarang sebutan sekarang, nanti murid-murid itu membaca satu buah cerita buku yang ada di buku. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali isi buku itu dengan bahasanya sendiri. Ya, itu loh yang dimaksud. Membaca dongeng begitu ya. Betul. Lalu dia menyampaikan isi dongengnya tadi dengan kemampuannya dia, dengan bahasanya dia sendiri, tidak harus plek, tidak harus sama persis dengan apa yang dibaca. Bisa disampaikan tetapi orientasinya tetap harus atau alur cerita harus tetap sesuai, sama dan sesuai dengan buku yang dibaca. Harus bisa bertanggung jawab. Ya betul sekali, berkaitan yang di atas ya Bu ya. Oke, Lalu selanjutnya kegiatan literasi perlu dikembangkan atau perlu mengembangkan kesadaran baik terhadap siswa maupun guru, yaitu tentang keberagaman. Keberagaman warga sekolah perlu menghargai perbedaan. Saya mungkin orangnya seperti ini, lalu Bu Irsani seperti itu, lalu Mbak Tia seperti itu, Bu Tia, lalu Pak Yuda. Nah ini kita harus bisa memahami dan menghargai. Jadi tidak begini, tidak diambil sisi negatif. Oh Bu Minten ini wongnya galak, seni ngomong sak penake dhewe misalnya, kalau dalam bahasa Belanda. Gitu ya. Iya. Secara global pun bangsa kita kan juga beragam, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda. Ya, kita gunakan perbedaan itu untuk saling melengkapi, jangan diambil sisi negatifnya saja. Ya, kalau tidak sama dengan saya enggak mau, itu jangan, itu enggak. Kalau tidak gengnya tidak mau ya, harus nurut dengan saya, itu tidak jalan. Gerakan literasi seperti itu tidak bisa berjalan. Kita lanjutkan ya Bu. Monggo-monggo. Baik. Lalu selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Tahapannya yaitu untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah yaitu pembiasaan yang pertama. Harus biasa dulu. Biasa dulu. Setelah kita biasa, setelah kita dalam bahasa Belanda itu kulino. Iya Bu ya. Biar keren gitu loh Bu. Ya lalu kita diberi untuk pengembangan atau mengembangkan dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga dari pembiasaan, lalu kita mengembangkan sesuatu yang sudah kita lakukan, itu kita lalu menjadikan sesuatu itu pembelajaran. Jadikan pembelajaran. Sudah dari biasa dikembangkan lalu belajar. Iya, betul. Lalu selanjutnya Ibu, kita akan menginjak tentang pelaksanaan program gerakan literasi sekolah yang ada di SMP Negeri 23 Surakarta yang kita cintai ini dan kita banggakan. Ini kan anak-anak yang baru. Anak-anak yang baru harus tahu. Anak-anak kelas 7 harus tahu seperti gerakan apa. Literasi di SMP 23 Surakarta. Betul sekali. Nah, di antaranya yaitu kita ada program harian. Jadi menulis tetapi memakai program harian. Program harian itu membaca buku non pelajaran yang dalam hal ini bisa berupa buku cerita, novel ataupun buku jenis lain yang lebih mengajarkan nilai budi pekerti, lalu kearifan lokal, nasionalisme dan lain-lain yang lebih disesuaikan pada tahap perkembangan siswa. Begitu Ibu. Kita akan mencoba. Tidak setiap hari yang dibacanya buku pelajaran, pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA gitu kan jenuh.
Jadi kalau Bu, ya? pagi hari ya kita lakukan itu boleh cerita, boleh sejarah, apa yang umum, boleh pertanian. Yang penting bisa mendorong kita ya, untuk lebih bersemangat. Betul. Ya. Lalu kita juga akan mempraktekkan atau menjalankan program mingguan. Oh, tadi harian ya, sekarang tadi harian, membaca buku dulu. Ya. Buku apa terserah anak-anak boleh memilih. Yang menyenangkan bagi anak. Betul sekali. Lalu program mingguan itu berupa apa? Membuat majalah dinding sebagai media apresiasi karya anak. Kan ada yang pandai menggambar, menulis gitu toh Bu, dipandukan. Bisa bercerita juga ditulis nanti ditempel. Betul sekali. Iya. Setuju ya Bu ya kira-kira ya? Sangat setuju karena anak-anak mengapresiasi semangat ya untuk berkarya. Betul. Lalu kita juga akan punya program bulanan. Yaitu misalnya kita berkegiatan dengan membuat poster sesuai dengan tema per bulan pada papan karya literasi sekolah. Misalnya begini Bu, gerakan literasi hari ini misalnya tentang pemanfaatan air. Ya toh? Lalu bulan berikutnya ada hari airnya, betul. Lalu untuk bulan berikutnya misalnya tentang lingkungan. Nah, gitu loh Bun. Asik ya? Iya. Asik jadi seperti anak itu. juga terus apa ya gitu. Itu apalagi ya, apalagi gitu. Di sekolah ada sampah yang kelihatannya seperti ini, wah kita buat literasi, buat poster yang membicarakan tentang sampah. Ya. Gitu. Lalu setelah bulanan ada program semester. Misalnya membuat pohon literasi Bun. Membuat pohon literasi bisa dibuat oleh siswa secara mandiri. Jadi anak-anak itu apa yang sudah baca, misalnya ditulis atau dibuat tulisan dibentuk I love you atau apa, lalu nanti dicentel di pohon itu. Itu asik sekali Bu. Ya. Dan itu kalau setiap anak mau melakukan berlomba-lomba. Iya betul. Wah, saya udah banyak loh, saya udah baca ini, ada yang baru 1 atau 2 centelannya. Bisa terpacu untuk membuat lebih. Betul sekali. Nah nanti mungkin karena ini PJJ kan Bu, kita belum dapat bertatap muka. Nanti anak-anak dihimbau untuk dapat berbuat sesuatu di rumah. Jadi bikin dulu kan, gitu. Membacanya juga bisa dari betul buku sekali. Elektronik Iya, tadi, dari digital. Cerita rakyat dari apa saja boleh. Internet kan juga banyak. Boleh. Gitu. Iya. Jadi di rumah pun bisa membuat pohon literasi. Betul sekali. Setuju, sangat setuju. Lalu yang terakhir adalah program tahunan. Nah, program tahunan ini kita mencoba untuk memberikan juga reward kepada anak-anak, yaitu dengan cara penghargaan itu dengan apa? Lomba karya literasi antar kelas misalnya. Lalu kita memberikan penilaian atau reward terhadap anak-anak yang nanti akan disebut sebagai duta literasi sekolah bagi mereka yang sregep atau rajin dalam menulis, dalam membuat sesuatu. Ini seperti itu. Kira-kira gimana Bu? Menjadikan kebanggaan anak. Kira-kira gimana Bu? Wah, saya sangat setuju sekali ini. Anak kan kalau anak suka membaca itu mesti masa depannya juga lebih bagus. Iya betul. Gitu. Ya, cocok sekali, setuju Bu. Lalu selanjutnya kita akan ada program kerja insidental. Yang dimaksud di sini adalah program kerja yang tidak terencana. Dalam penyusunan program kerja, Idensita berhubungan dengan undangan penampilan, misalnya dari dinas ada apa, ada undangan kota gitu ya, itu mengikuti, begitu ya Bun ya. Itu. Lalu agenda kita gerakan literasi sekolah akan dimulai bulan Juli ini sebetulnya sampai dengan bulan Agustus. Dengan diadakannya lomba-lomba sesuai dengan misalnya untuk Agustus ini kita persiapkan misalnya bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu Bun. Bisa nasionalisme atau betul. Ya patriot atau dan lain sebagainya yang kebangsaan. Iya, bisa diwujudkan melalui video meeting atau mengenai literasi sen dan sebagainya. Begitu ya Bunda? Lalu saya rasa kayaknya untuk kali ini kita berbicara tentang gerakan literasi sekolah ini saja, dan harapan saya juga Bapak dan Ibu guru anak-anak lebih suka membaca dan menulis. Sampai jumpa. Sampai jumpa anak-anak.